Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Nanda, NPM 2018 0157669. Di sini saya akan menjelaskan tentang klien pecandu alkohol. Hubungan dengan generasi muda dewasa ini amat erat, artinya amat banyak kasus kecanduan, pengedaran, serta penyalahgunaan minuman beralkohol. Minuman beralkohol sendiri memiliki berbagai macam, di antaranya ada intisari, ada anggur merah, karena sebagian dari jenis itu harganya sangat murah dan terjangkau. Hal ini bisa terjadi karena ancaman bahaya pecandu alkohol bagi bangsa Indonesia bukanlah masalah baru. Dampak pecandu alkohol seseorang sangat bergantung pada jenis yang dikonsumsi dan situasi atau kondisi memakai. Secara umum, dampak kecanduan minuman beralkohol dapat terlibat pada psikis maupun adapun dampak fisik, psikis, dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa atau bisa berupa tidak bersemangat bila tidak mengonsumsi minuman beralkohol pada waktunya, dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Bahasa gaulnya itu sugets. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif. Pecandu minuman beralkohol membutuhkan rehabilitasi untuk bisa lepas dari ketergantungan terhadap minuman beralkohol. Rehabilitasi merupakan pemulihan kepada seorang penyalahgunaan atau penderita ketergantungan minuman beralkohol kepada keadaan keberfungsian fisik, psikis, dan sosial yang paling baik yang bisa dicapai. Adapun karakteristik klien menjelaskan bahwa dirinya selalu bersikap dan bersifat baik di masyarakat, tapi klien juga sering mudah emosi apabila ada hal-hal yang sekiranya mengganggu dirinya. Klien menjadi pribadi yang sensitif. Jika klien merasa jenuh, kesal, dan dipenuhi amarah, maka klien akan menjadikan alkohol sebagai pelariannya. Permasalahan yang sering muncul dalam diri klien adalah berupa perasaan sedih yang sering datang secara tiba-tiba. Suasana sedih ini mulai muncul dalam diri klien semenjak klien kehilangan sosok seorang ibu yang sangat dicintai. Klien merasa dirinya benar-benar sendiri, tidak ada tempat untuk mendapatkan pelukan hangat, tidak ada lagi tempat untuk klien mencurahkan segala keluh kesah dan lelahnya. Klien menjadi mudah marah jika ada orang-orang yang memandang dirinya sebagai piatu. Terus adapun kebutuhan analisis klien. Dari semua yang dijelaskan klien, maka menganalisis kebutuhan daripada klien yang selama ini merasa sendiri sebenarnya hanya membutuhkan orang-orang yang hadir dalam kehidupannya, bukan hanya sekedar singgah tapi menetap untuk duduk mendengarkan segala keluh dan kesedihannya yang dialami. Klien membutuhkan dukungan untuk memulihkan perasaan dan pikiran yang masih teringat tentang sosok ibunya yang kini telah tiada. Klien merasa lelah harus menjalani dan merasakan semuanya sendiri. Jadi konselor menyerahkan kepada klien untuk lebih membuka diri dan menyerahkan klien untuk bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan dampak baik untuk dirinya. Potensi yang bisa dikembangkan ketika manusia melakukan hal buruk bukan berarti segala dalam dirinya itu buruk. Ada sebab yang mungkin membuat dirinya melakukan hal buruk tersebut. Klien yang menjadi pecandu alkohol sebenarnya merupakan sosok yang baik, tapi karena suasana dirinya dan lingkungan yang membuatnya terjerumus dalam alkohol, klien memiliki potensi-potensi yang dapat ia kembangkan. Klien memiliki pengalaman berorganisasi yang cukup baik, ia sangat aktif di dalam dan memang dianggap penting. Potensi ini bisa kembali ia dapatkan dan dihadirkan kembali agar klien dapat menjauhi alkohol dan mengisi waktu dan pikiran untuk aktif di dalam organisasi. Dengan begitu, klien dapat beralih menjauh dari keinginan mengkonsumsi alkohol sebagai pelarian. Klien juga aktif di dalam banyak diskusi keliterasi dan itu bisa menambah warna dalam keharian klien agar klien tidak lagi merasa sepi. Dan selanjutnya, layanan BK yang sesuai dengan pecandu alkohol. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Bagaimana sulitnya akan selalu ada jalan keluarnya. Pun dengan permasalahan yang dialami oleh seseorang korban pecandu alkohol, perbaikan diri dari kehidupan efektif sehari-hari terganggu menjadi kehidupan efektif sehari-hari tentunya memerlukan waktu yang tidak sedikit. Seorang konselor memiliki
ranah dalam menangani permasalahan yang dilakukan oleh seseorang individu yang menjadi pecandu alkohol. Sebagai solusi dari permasalahan ini, korban membutuhkan bantuan yang akan diberikan oleh seorang ahli yaitu konselor melalui layanan dalam bimbingan dan konseling. Layanan yang tepat diberikan kepada seorang pecandu alkohol adalah layanan konseling individu, layanan konseling kelompok, dan layanan konseling informasi. Layanan konseling individu ini merupakan salah satu layanan yang diselenggarakan oleh seorang konselor kepada klien dalam rangka mengatasi. Selanjutnya ada layanan konseling kelompok, adalah usaha pemberi bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Suasana kelompok mengemukakan bahwa konseling kelompok merupakan bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan menyembuhkan, dan diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan pertumbuhannya. Melalui layanan ini, konselor dapat mengumpulkan klien yang membentuk mereka menjadi sebuah kelompok. Topik yang dibahas dalam pelaksanaan layanan ini adalah masalah pribadi salah satu klien yang berada di dalam kelompok tersebut untuk didiskusikan, dan di setiap individu memberikan pendapat dan saran sehingga setiap individu dalam kelompok dapat saling bertukar pikiran sebagai pengalaman yang bertujuan untuk mengentaskan masalah yang dialami oleh klien yang bersangkutan. Selanjutnya ada konseling informasi, kegiatan pemberian pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan dan rencana yang dikehendaki. Melalui layanan ini, konselor dapat memberikan banyak informasi berkaitan dengan alkohol, definisinya, penyebab, dampak, serta penanganan yang sekiranya dapat membantu klien pecandu minuman alkohol untuk mengatasi masalah dan kembali menjalani kehidupan dengan baik. Dan yang terakhir itu kesimpulan, klien pecandu adalah seorang individu yang memiliki kegemaran tertentu. Pecandu alkohol merupakan seorang yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih minuman beralkohol. Terdapat banyak jenis alkohol, diantaranya sedikit yang kita ketahui adalah whisky, topi miring, ekstasi, intisari, dan sopi. Mengkonsumsi alkohol dengan dosis yang berlebihan terhadap dua faktor penyebab seseorang kecanduan alkohol, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Seseorang pecandu tentunya tidak mudah untuk menghabilitasi dirinya agar terjauh dari candu tersebut. Untuk itu, suatu kewajiban untuk kita sebagai warga negara yang baik untuk saling mengingatkan dengan melakukan pencegahan sedari dini agar tidak ada korban-korban selanjutnya. Dalam bidang bimbingan dan konseling, layanan yang sesuai untuk diberikan kepada klien pecandu minuman beralkohol ada layanan, yaitu layanan konseling individu, layanan konseling kelompok, dan layanan informasi. Pun hal tersebut tidak terlepas atas dasar kerjasama yang baik antar pemberi bantuan dan penerima bantuan secara pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.